Untuk membuat folder, kita terlebih dahulu harus aktif ke program Windows Explorer. Untuk menjalankan Windows Explorer ada beberapa cara. Yang pertama, kita klik tombol Start, lalu kita pilih komputer. Maka jendela Windows Explorer terbuka. Oke, kita close terlebih dahulu. Kita akan coba dengan cara yang lain. Nah, cara yang lebih mudah, di text bar kita lihat di sini ada beberapa icon. Dan di sini kita temui icon yang berbentuk seperti map atau icon folder. Ini kita klik. Tulisannya di situ Windows Explorer terbuka. Nah, jadi tampilannya sama seperti tadi. Kita lihat di sebelah kiri. Di sini kita akan melihat jendela drive. Di situ ada drive letternya, yaitu drive C. Kemudian juga ada drive D. Nah, kita klik terlebih dahulu icon komputer. Di sini lebih jelas terlihat. Jadi drive C dan drive D ini adalah hard disk drive atau drive dari hard disk. Jadi ada dua bagian, ada dua partisi, yaitu C dan D. Kita perhatikan di sini ada keterangannya hard disk drive, tertulis ada angka 2 ya di sini. Ada dua drive untuk hard disk, yaitu drive C dan drive D. Nah, ini dua drive yang tertera di sini. Ini bukan berarti fisik hard disknya ada dua yang terinstall ya, tidak. Jadi di sini user atau pengguna melakukan partisi terhadap hard disk yang terpasang di komputer saya. Jadi biasanya user akan membagi hard disk yang terpasang di komputer itu menjadi beberapa partisi. Tujuannya untuk memisahkan data secara spesifik. Nah, jadi di komputer yang saya gunakan ini harddisknya saya partisi menjadi dua bagian, yaitu drive C dan drive D. Di drive C ini, di sini saya menyimpan file-file sistem atau instalasi Windows itu terinstall di drive C, dan drive D ini untuk menyimpan data. Tujuannya apabila nanti suatu saat sistem dari Windows itu rusak sehingga harus dilakukan penginstalan ulang, maka yang diformat itu adalah data yang ada di drive C. Sementara data yang ada di drive D itu aman. Kita colokin flash disknya ke laptop. Jadi setelah flash disk kita colokin ke USB port, maka kita akan melihat di sini ada drive tambahan, yaitu drive F. Inilah drive yang merupakan flash disk yang kita colokkan tadi ke komputer. Nah, kalau kita ingin melihat isi dari flash disk tersebut, kita cukup double klik atau bisa juga klik dari jendela folder. Back. Ya, sama, maka terlihatlah isi dari flash disk yang kita koneksikan ke komputer. Untuk melepas atau mencopot flash disk, kita jangan lupa lakukan eject ya. Jadi untuk ejectnya kita klik kanan di drive-nya, lalu klik tombol eject. Nah, di sini ada save to remove hardware. Jadi disarankan memang apabila kita ingin melepas flash disk,
dari komputer, kita harus melakukan proses eject terlebih dahulu. Jadi sekarang flash disk sudah aman untuk dilepas. Oke, sekarang kita coba masukkan DVD ke dalam DVD drive. Setelah tadi kita masukkan DVD ke DVD drive-nya, maka akan muncul jendela autoplay. Kita bisa tutup terlebih dahulu. Ya, di sini kita klik. Nah, maka ini isi dari CD ya, sudah terlihat di sini isinya. Inilah isinya. Nah, kalau kita ingin membuka atau menjalankan data atau aplikasi yang tersimpan di dalam sebuah media penyimpan data, kita tinggal double klik saja. Double klik, maka filenya langsung terbuka. Artinya kita tidak perlu aktif ke aplikasinya terlebih dahulu. Oke, selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara membuat folder. Nah, untuk membuat folder terlebih dahulu kita tentukan di drive mana folder tersebut akan kita buat. Saya ambil contoh, misalnya saya akan membuat folder di drive D. Maka kita aktif terlebih dahulu di drive D. Langkah selanjutnya di menu bar, di sini ada tulisan new folder, kita klik. Nah, di sini muncul sebuah folder baru, kemudian komputer memberi nama awalnya new folder dalam keadaan terblok. Tanda bloknya jangan kita hilangkan. Langsung saja kita ketik nama foldernya. Nah, kita ambil contoh, nama foldernya belajar. Nah, setelah itu kita akhiri dengan enter. Maka sekarang sudah muncul satu buah folder baru, nama foldernya adalah belajar. Coba kita double klik folder belajar. Nah, di sini kita lihat komputer D belajar, artinya folder belajar itu ada di drive D. Kita back kembali. Nah, kita coba membuat folder sekali lagi. Kalau tadi kita klik create new folder di menu bar, sekarang kita cara yang lain, yaitu klik kanan di jendela yang kosong, pilih new, pilih folder. Nah, juga sama seperti tadi. Yang harus diingat dalam menuliskan nama folder, tidak boleh menggunakan karakter khusus, misalnya menggunakan garis miring, tanda asterik. Nah, itu contoh ya. Misalnya kita tuliskan belajar menggunakan tanda tanya. Nah, di sini akan muncul sebuah pemberitahuan, a file name can contain any of the following character. Ini tadi contoh dari karakter yang tidak boleh diketikkan untuk membuat nama folder. Jadi kalau misalnya ada folder yang namanya harus sama, maka kita harus membedakan dengan memberi perbedaan angka di belakangnya. Kita ambil contoh misalnya belajar 2. Oke. Sekarang saya akan rubah lagi tampilannya dengan tampilan detail seperti ini. Nah, lalu ada juga istilah namanya root folder atau folder cabang, artinya di dalam folder ada folder lagi. Saya ambil contoh, saya akan membuat satu buah folder baru, namanya buah. Di dalam folder buah ini kita ingin buat juga folder, maka kita terlebih dahulu harus aktif ke folder buah dulu. Kita buka dulu folder buahnya. Nah, sekarang kita ada di folder buah. Saya akan buat folder lagi di folder buah. Di sini saya tuliskan nama foldernya jeruk. Kemudian
Saya tuliskan lagi nama foldernya jambu. Bahkan folder cabang tadi juga bisa kita isikan folder lagi dulu. Misalnya folder jambu mau diisi dengan folder lagi, bisa. Kita klik folder jambunya. Nah, sekarang kita ada di folder jambu, kita buat folder lagi di sini. Misalnya nama foldernya madu. Kemudian satu lagi nama foldernya adalah biji. Nah, jadi ada folder di dalam folder. Kita buka folder madu. Berarti alamatnya yang harus kita ingat adalah drive D, buah, jambu, madu. Jadi kalau kita ingin membuka folder madu, maka kita harus masuk dulu ke drive D, ke folder buah, ke folder jambu. Nah, setelah kita buat tadi beberapa folder dengan subfoldernya, sekarang kita coba akan membuka step by step atau tahap per tahap dari folder yang sudah kita buat, khususnya folder madu. Nah, folder madu ini dia merupakan subfolder, artinya kita tidak bisa langsung menuju ke folder madunya. Tapi kita harus masuk dulu ke folder buah. Kita temui di sini ada subfoldernya, ada dua, ada jambu, ada jeruk. Seandainya kita buka folder jeruk, ini kan berarti kita salah membuka folder. Kita harus lakukan back dulu, back to buah. Nah, kita masuk ke folder jambu. Di sini ada dua folder lagi, yaitu biji dan madu. Kita masuk ke folder madu. Nah, sekarang kita sudah berada di folder madu. Simpan data ke folder madu yang telah kita buat tadi. Di sini untuk contoh, kita coba menjalankan aplikasi Microsoft Word. Oke, kita ketik sebuah naskah. Kita simpan. Kita akan pilih folder penyimpanannya. Untuk nama file tidak perlu kita ganti, ini aja. Kita masuk ke drive D, kemudian folder buah, folder jambu tadi ya. Tapi kalau misalnya kita salah dalam memilih folder, misalnya kita klik terlebih dahulu, double klik jeruk, ini salah, kita back, kita masuk ke folder jambu, kemudian masuk ke folder madu. Ini folder tujuan kita ya, lalu save. Kita close Microsoft Word-nya, terus kita folder buah, terus ada folder jambu, terus ada folder madu. Oke, kita dapat melihat file yang kita ketik di Microsoft Word tadi sudah tersimpan ke folder madu. Oke, sekian dulu untuk tutorial bagaimana cara membuat folder di Windows Explorer.